Kita ke sorotan lainnya, saudara, titik radiasi radioaktif baru ditemukan di salah satu rumah warga Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten. Terkait temuan ini, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut. Tim gabungan melakukan evakuasi benda yang diduga memiliki kandungan zat radioaktif cesium-137 di salah satu rumah warga perumahan Batan Indah, Blok A, nomor 22 pada Senin sore. Temuan zat radioaktif ini langsung diamankan oleh tim teknis kimia biologi dan radioaktif dari Gegana Mabes Polri dan Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan menyatakan polisi masih mengembangkan temuan ini. Kita lakukan proses dekontaminasi, jadi proses dekontaminasi dengan tim gabungan dari Bareskrim, dari Bapeten, dari Batan KBR Gegana, untuk kemudian mengamankan areal di kompleks perumahan Batan Indah ini. Itu aja mungkin. Kalau yang di penemuan di Blok A ini pertemuan dan hasil penyelidikan yang akan kami sampaikan. Yang di Blok A ini apa aja Pak? Ya, bagian daripada penemuan-penemuan awal ya. Nanti kita sampaikan semuanya secara lengkap. Sebelumnya, ratusan tong berisi tanah yang terkontaminasi radioaktif telah diangkut dari perumahan Batan Indah. Dekontaminasi yang terus dilakukan petugas ini untuk memastikan kawasan yang terpapar radioaktif aman bagi warga. Sementara itu, dampak paparan zat radioaktif kepada manusia memang bisa menyebabkan sejumlah penyakit hingga kanker. Namun warga tak perlu khawatir karena paparan tersebut harus memenuhi syarat tertentu hingga bisa berdampak pada tubuh. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV ada Nilu Puspa di Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Nilu, apa informasi terbaru dari temuan baru zat radioaktif di salah satu rumah warga di sana? Selamat siang, Maidop dan juga saudara. Benar sekali bahwa pihak Gegana menemukan adanya zat radioaktif di rumah salah satu warga di perumahan Batan Indah. Warga ini berinisial SM dan ditemukan ada beberapa zat radioaktif, namun masih belum dibuka kepada publik zat radioaktif apa saja yang kemudian ditemukan di rumah dari SM ini. Pihak dari Batan ini memastikan atau tadi dalam konferensi pers menyatakan bahwa SM ini merupakan karyawan dari Batan atau Badan Teknologi Nuklir, di mana ia merupakan staf atau pejabat fungsional peralatan nuklir dan merupakan staf biasa, saat ini masih aktif sebagai karyawan dari Batan, baru akan pensiun nanti pada bulan Mei, karena memang sebelumnya sempat disebutkan, sempat ada informasi mengatakan bahwa ia adalah pensiunan dari Batan, tapi ini kemudian dibantah dan dipastikan ia adalah karyawan dari Batan. Nah, saat ini SM masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian, termasuk juga polisi memeriksa 17 saksi lainnya dalam kasus ini untuk memastikan apakah ada keterkaitan antara zat radioaktif di Blok A nomor 22 ini dengan zat radioaktif yang ada di tanah kosong di perumahan Batan Indah. Nah, kemudian pihak Batan sendiri juga menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan ini dan juga akan melakukan investigasi internal. Jika proses pemeriksaan pihak kepolisian sudah selesai, maka Batan akan melakukan investigasi internal untuk memastikan apakah kemudian zat radioaktif itu datang atau dimiliki dari Batan ataukah dari pihak lain, karena sampai dengan saat ini belum ada ataupun belum bisa dipastikan hal tersebut karena masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, sementara Batan sendiri juga tadi dalam konferensi pers mengatakan bahwa hal ini dia memastikan bahwa ini bisa saja bukan dari Batan, karena untuk pemindahan zat radioaktif atau limbah radioaktif ini melalui prosedur yang sangat ketat di Batan. Lebih lengkap terkait dengan hal ini saya hadirkan petikan pernyataan dari Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Anhar Risa Antariksawan berikut ini. Terkait temuan zat radioaktif di salah satu rumah warga perumahan Batan Indah, maka dalam hal ini Batan menyatakan yang pertama, mendukung penuh upaya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kepemilikan dan penggunaan zat radioaktif secara ilegal. Bagi Batan, siapapun yang memiliki, menggunakan, dan menyimpan zat radioaktif secara tidak sah, itu sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
Kepala Batan juga tadi menegaskan bahwa akan ada sanksi tegas yang bisa diberikan kepada SM ataupun kepada pihak lain jika memang ada kesalahan prosedur sampai kemudian limbah radioaktif ini bisa keluar dari kantor Badan Nuklir Nasional. Maidop. Nilo, ditemukannya titik baru paparan radioaktif ini, apakah artinya nantinya akan dilakukan kembali pemeriksaan kesehatan terhadap warga sekitar? Ya, tadi kami juga menanyakan hal yang sama kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mengatakan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan atau rekomendasi terkait dengan pemeriksaan kesehatan ini ada di ranah Bapeten. Sampai dengan saat ini Batan belum menerima ataupun belum mendapatkan permintaan untuk dilakukannya tes kesehatan. Namun dia memastikan kalau memang nantinya dibutuhkan, Batan akan siap untuk melakukan pemeriksaan tes kesehatan kepada warga yang tinggal di sekitar atau dalam radius tertentu dari kediaman SM, yakni di Blok A nomor 22. Namun sampai dengan saat ini Maidop belum ada permintaan untuk melakukan tes kesehatan di sana. Itu artinya sampai dengan saat ini tidak akan ada tes kesehatan di sana. Maidop. Itu berarti ranah dari Bapeten ya begitu Niluna. Bagaimana dengan proses dekontaminasi sendiri sejauh ini, apa hasilnya? Untuk proses dekontaminasi sampai dengan saat ini masih terus dilakukan. Nanti rencananya pihak dari Bapeten dan juga Batan ini akan melakukan proses clean up kembali dengan di ruasan 9 kali 12 meter dengan dalam 40 cm. Ini masih akan dilakukan, tanah masih akan diambil untuk kalau sebelumnya masih belum ditemukan, maka nanti akan digali lebih dalam lagi, ditambah 40 cm lagi untuk kemudian menemukan titik atau pusat di mana sebenarnya zat radioaktif itu berada, cesium 137 itu berasal. Ini artinya proses clean up belum berhenti, sampai dengan di sini masih akan terus dilakukan oleh pihak Batan dan tidak ada batas waktu. Tadi kami tanyakan bahwa nanti akan kita lihat ataupun mereka akan melihat sampai dengan pusat dari zat radioaktif itu bisa ditemukan, termasuk juga pihak dari Batan dan juga Bapeten bersama kepolisian masih juga menelusuri terkait dengan adakah keterkaitan antara zat radioaktif yang ditemukan di kediaman SM di Blok A nomor 22 dengan zat radioaktif yang ditemukan di lahan kosong di perumahan Batan Indah. Itu kita nantikan tentu saja bagaimana proses selanjutnya, proses clean up yang dilakukan oleh pihak Batan, Bapeten dan juga pihak kepolisian. Maidop. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nilu Puspa melaporkan langsung dari Tangerang Selatan.